Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Ayo kita bahas bareng-bareng tentang nasib kita yang berkarya di YouTube sebagai konten kreator, baik di apa saja. Tentang penurunan pendapatan kita di YouTube itu turun drastis banget ya, dan nggak tanggung-tanggung. Kita itu bahkan sangat memprihatinkan. Karena apa? Setelah saya mempelajari walaupun sedikit, tapi saya akan bahas di sini. Apalagi bagi teman-teman YouTuber pemula yang baru berpenghasilan, baru mendapatkan monetisasi di YouTube, kita akan bahas. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya untuk berlangganan di channel saya, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan saat saya update video terbaru. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang banyaknya penurunan gaji YouTube kita yang benar-benar sangat memprihatinkan. Seperti itu. Kenapa? Saya itu merasakan hampir 50%. 40% pendapatan saya berkurang. Saya mempunyai 2 channel YouTube yang sudah termonetisasi. Yang satu saya bikin sejak 2016, walaupun akun YouTube saya ini, channel YouTube saya ini tergolong lambat, tapi saya merasakan penghasilan dari YouTube. Dan akun saya yang kedua pun sudah berpenghasilan termonetisasi. Tapi beberapa bulan ini saya merasakan penghasilan saya itu sangat jauh beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan 45% hilang. Bukan hilang karena apa? Menurun. Seperti itu. Ya pastinya karena mungkin banyak pengiklan di YouTube yang sudah mulai berkurang menempatkan iklannya di video-video kita atau di Google AdSense, maka dari itu pendapatan kita jadi menurun, bisa jadi. Tapi setelah saya amati, saya pelajari lebih dalam lagi, mungkin karena adanya aplikasi lain yang memang kita itu harus mengakui dengan adanya aplikasi yang banyak digemari dari penjuru dunia, baik itu tua, muda, menggunakan aplikasi itu. Dan dulu saya anggap remeh, aplikasi yang saya anggap remeh itu ternyata menghasilkan banyak cuan juga di situ. Yaitu TikTok. Kita sebut saja di sini TikTok. Karena TikTok ini semua pengguna-pengguna yang biasanya hobi nonton YouTube sekarang banyak yang lari ke TikTok karena mereka itu bisa menyalurkan melalui lip sync, baik acting, baik berjualan, baik dari undang teman, itu mereka sudah mendapatkan banyak uang. Dan mereka bisa menarik kapan saja penghasilan mereka selama minimal penarikannya itu tercapai. Dan di TikTok sendiri, itu $4 sudah bisa diambil. Contoh, misalnya kita live streaming nih, kita mendapatkan gift dari teman-teman tuh, dapat saweran atau gift apa, baik berupa bunga atau apa, itu misalnya terkumpul sudah $4 bisa kita tarik. Bahkan bisa lebih dari tiap hari mereka menarik penghasilan dari TikTok. Dan yang kedua, ngundang teman. Dalam satu kali ngundang itu bisa ratusan ribu. Dianggap saja 300.000. Nah di situ kita misalkan satu teman, kalau lebih dari 10 teman kita tinggal dilipatkan pendapatannya berapa juta di situ setelah menyelesaikan misi dan dari misi-misi aplikasi tersebut. Oh, kita lewat dari situ. Ada lagi cara lain, kita berjualan di TikTok Shop. Nah, kita menjual produk, kita memakai akun pemasaran saja, kita nggak perlu repot. Cukup pasang di keranjang kuning, kita nggak perlu kirim, nggak perlu kemas barang, kita ambil komisi. Di situ pendapatan dari TikTok yang bisa dilakukan.
Karena saya merasakan 2 minggu ini sudah merasakan mendapatkan uang dari TikTok. Karena itulah saya untuk menambal kekurangan dari penghasilan dari YouTube saya yang dulu saya bangga-banggakan itu turun gratis. Makanya saya sekarang lari ke TikTok juga. Tapi YouTube tetap saya pertahankan. Karena saya selalu ingin YouTube ini tetap normal seperti sedia kala ya. Jangan sampai YouTube ini seperti nasib Nokia dan BlackBerry yang dulu kukuh bertahan, tapi kita itu akhirnya tumbang karena Android. Dulu mereka bertahan seperti itu, nggak mau bikin Android. Ternyata seiring kemajuan teknologi mereka tindas oleh Android di situ. Mudah-mudahan YouTube yang selama ini memberi penghasilan kita tidak senasib dengan yang saya sebut tadi. Ya karena apa? Di TikTok ini banyak cara juga dan larangannya pun lebih sedikit dibandingkan YouTube. Kita ingin nyanyi lagunya siapa, di situ kita nggak kena hak cipta, walaupun sebagian ada yang kena hak cipta, tapi mereka lebih banyak yang lolos dengan lagu-lagu ingin hobi nyanyi, lip sync nyanyi, itu lebih lolos, lebih gampang, nggak ada itunya. Dan di TikTok juga bisa mendapatkan hadiah dari video kita. Video kita ditonton orang itu sudah bisa mendapatkan penghasilan juga. Karena di fitur-fitur TikTok ini sekarang sudah lengkap banget. Jadi bagi kita ini sebagai konten kreator ya gimana ya, kita sharing-sharing ya, tinggalkan komentar Anda di kolom komentar ini, bagaimana solusinya yang sekiranya kita itu bisa pulih kembali. Tapi ya di YouTube ini kita sebenarnya sudah nyaman, karena sejak 2016 saya adalah pengguna YouTube dan berpenghasilan dari YouTube. Bahkan yang tragis lagi, teman-teman kita itu yang tidak bisa mencapai ambang pembayaran target dari YouTube, yang setiap bulannya bisa mendapatkan gaji, itu tidak bisa mendapatkan gaji. Karena banyaknya konten kreator yang masuk ke YouTube, di situ kita itu juga banyak yang berkurang dari penontonnya. Contoh saja channel-channel yang besar yang subscribernya sudah jutaan, itu saya lihat tadi ternyata yang nonton itu cuma mentok 47.000, 4.000. Apalagi channel kecil seperti saya ini pastinya lebih parah lagi seperti itu ya. Jadi ya kita sudah berusaha mengembangkan channel kita, sudah berusaha memperbaiki, tapi jika memang kendalanya sudah tidak memungkinkan, ya kita harus menggunakan aplikasi lain yang tadi saya sebut itu untuk menambal kebutuhan kita di situ ya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita senasib dalam hal ini? Yang tiap bulannya biasanya merasakan gaji dari YouTube, tapi bulan-bulan akhir-akhir ini kita mendapat pengurangan, penurunan dari penghasilan kita. Apakah kita sama seperti itu? Kalau punya saya jujur saja, pengurangannya 40% berkurang dari pendapatan sebelumnya. 40%, nggak tanggung-tanggung. Jadi mudah-mudahan kita bisa pulih kembali dan kita bisa tetap berkarya di internet walaupun kita itu sedang ada kendala. Oke, terima kasih, sukses selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.